Oke, kita tentang delivery system design ya. Untuk kemampuan yang diharapkan dari TM ini adalah kalian bisa menerapkan elemen dari teori Kronecker model di delivery system design ya. Sudah baca slide-nya? Sudah ya? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Mungkin ada yang bingung. Ini akan kita bahas tentang penentuan peran dan pembagian tugas di dalam tim dari delivery system itu, kemudian interaksi terencana untuk mendukung perawatan berbasis evidence, penyediaan layanan manajemen kasus klinis atau case management pada kasus-kasus tertentu. Jadi tidak semua pasien kronis itu dilakukan manajemen kasus. Kemudian follow up atau tindak lanjut yang teratur, terus perawatan pasien kronis berbasis budaya atau peka budaya. Kemudian kunjungan terencana atau nanti yang akan kita praktekkan ya, plan visit. Kalau kita lihat lagi di modelnya teori Kronecker model ini ya, kita interaksi produktif. Jadi output dari semua itu adalah productive interaction dari pasien yang terinformasi sama tim yang sudah disiapkan dan sudah menyiapkan diri. Definisi dari DSD atau Delivery System Design ini adalah kolaborasi ya dari profesional kesehatan yang berbeda-beda untuk memberikan perawatan pada pasien dengan kondisi kronis. Jadi bagaimana kita merawat pasien itu dengan kolaborasi dari tenaga kesehatan yang lainnya. Bisa dari perawat, dietitian, kemudian farmasi, dokter, kemudian juga ada rehab medik mungkin yang bisa dibutuhkan pasien. Keuntungan dari DSD, jadi kenapa kita pakai delivery system design? Kalau selama ini mungkin di Indonesia belum banyak yang menggunakan ini ya, mungkin hanya beberapa saja dan mungkin masih terfragmentasi. Dari misalnya dari dia pulang dari rumah sakit, itu hanya mungkin perawat yang akan follow up. Sedangkan dokter nanti disuruh datang ke rumah sakit, tidak ada kolaborasinya di situ. Mungkin hanya itu saja, discharge planning atau pemberian edukasi sebelum dia pulang. Kemudian kalau sudah di rumah ya sudah, dia cuma di follow up cuma satu kali aja, tidak beberapa kali. Nah kalau pada ini DSD ini, intervensi ini dapat meningkatkan kepatuhan terhadap guideline perawatan. Jadi panduannya itu dia patuh. Nah kita juga memberikan panduan perawatan di rumah. Itu nanti di TM berikutnya ya, decision support. Jadi menggunakan guideline evidence base untuk perawatan di rumah atau perawatan lanjutan. Kemudian juga penggunaan pelayanan pasien, kemudian juga meningkatkan hasil pengukuran fisiologis yang sesuai dengan kondisi pasien itu. Jadi dia bisa mempertahankan misalnya tekanan darah menjadi mungkin yang awalnya dia datang ke rumah sakit dengan 220/110, dia bisa mempertahankan targetnya adalah 140/90. Nah, dengan DSD ini diharapkan ada pemantauan secara berkala oleh timnya tadi agar pasien bisa mempertahankan itu. Termasuk juga untuk mempertahankan gula darah. Ya, kadang ada pasien yang datang itu sebelum periksa dia minum obat dulu. Jadi waktu diperiksa gula darahnya turun. Iya. Nah, itu bisa dilihat dari pemeriksaan HbA1c. Ya. Jadi untuk mengetahui ikatan Hb dengan glukosa. Kan Hb itu dia sel darah merah itu usianya 120 hari ya. Nah, itu akan diketahui dari 120 hari itu bagaimana kepatuhannya. Kalau gula darahnya turun tapi HbA1c-nya tinggi, ya tetap dia nggak patuh. Karena ikatannya masih tinggi, banyak sekali yang berikatan dengan sel darah merah, glukosanya. Itu untuk mengetahui kepatuhan juga. Kemudian dari sisi manajemen kasus, ini terbukti sebagai strategi efektif dalam perawatan pasien. Jadi mencegah dampak negatif dari sumber-sumber yang rendah. Contohnya sumber-sumber yang rendah itu adalah mungkin dia belum punya BPJS ya, atau belum punya asuransi. Fasilitas kesehatan jauh. Nah, dengan manajemen kasus ini, pasien bisa dipantau terus, dibantu, difasilitasi untuk memperoleh misalnya asuransi. Kemudian kalau vaskesnya jauh, kita bisa mendatangi pasien. Ya, 2 orang atau 3 orang tim datang ke rumah pasien untuk dilakukan pemeriksaan atau kontrol. Ya.
Selain itu juga DSD dapat mempengaruhi aktivitas self-management pada usia middle age di daerah pedesaan. Ini berdasarkan penelitian oleh Ansari et al. Ini di Pakistan ya. Jadi dapat mempengaruhi self-management, jadi peningkatan perawatan mandiri. Karena pasien kronis itu agar dia bisa terkontrol itu harus perawatan mandiri. Ya. Dia bisa mengontrol penyakitnya, mengontrol dirinya, bagaimana cara makan yang baik, bagaimana cara menyajikan makanan atau memasak makanan yang baik. Kemudian memfasilitasi kunjungan dari tenaga kesehatan secara rutin dan terjadwal, serta proaktif. Jadi tenaga kesehatan sudah punya mapping pasien itu di mana, sudah menjadwalkan pasien A, B, C, D ini tanggal berapa, jam berapa. Gitu. Nanti ada langkah-langkahnya untuk menentukan kunjungan rumah atau penentuan kontrol kembali. Nah, di delivery system design ini ada 5 komponen yang ini saling mendukung untuk memberikan pelayanan pada pasien. Yang pertama, teamwork dan job desk. Jadi kerja tim dan pembagian peran masing-masing. Ya, jadi nanti teman-teman dalam kelompok praktikum akan membagi diri untuk menjadi siapa jadi dokter, siapa jadi perawat, atau sesuai kebutuhan pasien. Ya, nanti ada tugasnya masing-masing. Tugasnya ngapain? Itu harus jelas ya. Kemudian well plan interaction. Jadi nanti kita sudah merencanakan untuk interaksi dengan pasien. Jadi kalau kalian pernah ikut ini ya, kuliah keperawatan jiwa, sudah? Untuk analisis proses interaksi atau mungkin FP ya, strategi pelaksanaan, itu kan sudah disiapkan. Nah, sama seperti itu. Jadi nanti ketika kalian sudah praktek di rumah sakit, itu kalian harus secara template itu, selamat pagi, nama saya ini, saya perawat ini akan berjaga pada shift ini sampai shift ini. Nanti kita akan berbicara dulu sekitar 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Nah, itu adalah template. Sama kalau seperti saya ketika di IGD, walaupun pasien gawat ya, kita tetap memperkenalkan diri. Nama saya Bintari, saya akan jaga pada pagi hari ini. Sekarang akan saya periksa dulu ya Bu. Nama Ibu siapa? Terus kayak itu loh ya. Kita kalau datang ke restoran, kemudian sudah ada template-nya, orangnya ngomong apa, saya ulangi lagi, ini. Ibu akan menunggu sekitar sekian. Nah sama, di rumah sakit juga akan diberikan seperti itu. Itu namanya pelayanan prima. Ya. Dan yang bertugas juga harus cantik-cantik, ganteng-ganteng, rapi. Karena kita ini ya, pelayanan kepada orang, ya, manusia, pelayanan kepada manusia. Kemudian prinsip berikutnya yaitu ensure routine follow up care. Jadi tindak lanjut yang rutin. Setelah itu case management, kemudian culturally sensitive care. Jadi perawatan yang peka budaya. Makanya ada ini ya, kalau dalam pengajian itu ada suku. Ya, karena beda-beda perspektif masing-masing suku terhadap sebuah penyakit itu beda. Kemudian juga lingkungan, pedesaan sama perkotaan pasti beda. Ya, kita bahas satu-satu. Ini kalau kalian ingin baca lebih lanjut ada di Ansari et al. Ini dia lebih lengkap untuk membahas aplikasi teori chronic care model pada pasien DM. Mungkin nanti ada juga yang di pasien gagal jantung dan sebagainya. Itu mesti ada. Nah, ini kita ke teamwork atau tentang pembagian tugas dari tim. Ini membagi tugas, peran, kewajiban untuk kunjungan yang terencana, serta memberi pelatihan. Jadi kita punya tim, kita juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas tim itu dengan pelatihan. Kalaupun pelatihan, siapa yang melatih itu harus jelas. Bahan pelatihannya apa, alatnya apa. Ya, itu harus punya tim itu. Kemudian menentukan siapa yang datang di setiap langkah kunjungan rumah. Jadi setiap orang, setiap pasien sudah punya mapnya, punya mappingnya, orang ini akan dikunjungi untuk membahas tentang A, B, C, D. Maka yang datang adalah misalnya perawat dulu. Atau boleh datang berdua. Lebih dari satu tenaga kesehatan boleh. Misalnya orang ini baru kena DM. Dia belum tahu cara nyuntik, kemudian belum tahu dietnya bagaimana. Nah, itu bisa kita edukasinya bersama-sama. Jadi ada dietitian, kemudian farmasi, sama perawat. Boleh. Kalau dokter mungkin dia hanya
karena terbatas ya, dokternya misalnya satu poli gitu ya, dokternya cuma satu, perawatnya ada 5. Nah, itu bisa dokter juga mendelegasikan protokolnya atau standing order gitu. Kemudian kita juga harus punya senior leader untuk melatih staffnya. Jadi di setiap tim itu mesti ada seniornya. Sama kalau kayak kalian di himpunan ya, mesti kan ada senior, junior ya. Nah, itu senior harus melatih juniornya atau mengkader. Kalau nggak gitu, nanti habis generasinya. Ada yang dalam suatu organisasi dia tidak mau ya, tidak mau, intinya nanti ya aku melatih ini dia akan lebih unggul dari aku. Ada yang seperti itu dan akhirnya generasinya terpotong, habis ya. Ada yang gapnya terlalu jauh, misalnya kalau saya kan usia 30-40-an ya. Nah, kemudian ada senior saya mungkin usia 60. Nah, ketika dia pensiun, nggak ada lagi yang mengkader saya. Jadi saya biar liar. Ada yang seperti itu. Jadi masing-masing generasi itu harus mengkader generasi di bawahnya untuk keberlangsungan organisasi tersebut. Sama dengan ini juga, ya. Kemudian identifikasi siapa yang melatih ya, seperti saya sebutkan tadi, kalau Anda ingin pemeriksaan kaki diabetes, nah Anda harus punya nih seniornya siapa yang bisa melatih untuk pemeriksaan kaki. Tuh. Nanti di terakhir ini cross train pada staff. Jadi antara staff yang misalnya gizi bisa melatih orang perawat. Misalnya dia melatih bagaimana menghitung kebutuhan kalori, kebutuhan nutrisi, kemudian cara menentukan status antropometri. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan edukasi dan konseling tentang nutrisi berdasarkan ilmu dari gizi. Jadi saling melatih antara petugas kesehatan. Kemudian juga bisa dilakukan observasi staf yang sedang melakukan tindakan, misalnya pemeriksaan kaki ya. Contohnya ada staf junior yang ikut dalam kunjungan itu, dia bisa melihat seniornya melakukan pemeriksaan kaki, ya, magang intinya. Berikutnya, gunakan standing order untuk pemeriksaan lab. Jadi mungkin nggak semua pemeriksaan lab itu bisa dilakukan di tempat ya, atau di rumah pasien. Jadi kalau ada pasien yang membutuhkan cepat untuk pemeriksaan lab atau pemeriksaan gula darah, itu digunakan standing order. Apa itu standing order? Itu adalah protokol, sebuah pathway yang sudah disepakati oleh bersama dan sudah dibuat oleh ahlinya. Jadi siapapun bisa menggunakan itu tanpa harus menunggu instruksi dari yang mempunyai kewenangan yang lebih tinggi. Jadi udah ditempel nih pathway. Gitu. Jadi nggak perlu tanya lagi, udah lihat pathway-nya itu atau standing order-nya. Kalau orang sakit ini pemeriksaannya A, B, C, D, udah langsung. Sama kalau kayak di rumah sakit, nanti mungkin kalian waktu profesi akan menjumpai itu, nanti perawat akan bisa tahu, oh ini kalau dia sakitnya cedera kepala ya, cek labnya adalah rongsen kepala, foto, bla 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 bla, itu sudah ada tulisannya di situ. Itu adalah standing order. Kembangkan SOP dan protokol untuk perawat dan dietitian, kemudian edukasi perawat dan dietitian untuk menggunakan protokol itu, karena untuk penggunaan protokol itu harus dipahamkan, ya, sama seperti protokol bagaimana penanganan henti jantung, itu kan sudah di mana-mana ya. Nah, kalian bisa mengikuti itu. Tetapi harus dilatih dulu bagaimana cara misalnya menentukan denyut nadi itu seperti apa. Itu kan harus dilatihkan protokolnya. Alurnya jelas, biasanya ditempel-tempel gitu. Nah, tapi caranya melakukan itu harus dilatih. Kemudian gunakan register atau catatan rekam medis untuk mengidentifikasi pasien yang membutuhkan pemeriksaan lab. Kemudian beware only relying on volunteer. Kalau kalian membawa pekerja sosial atau relawan, itu harus didampingi dengan staf profesional, artinya staf yang dibayar, ya, yang memang dia staf tetap di situ. Kalau ada apa-apa atau dia tidak bisa melakukan, itu bisa langsung dihandle oleh petugasnya. Ini beberapa komponen dari teamwork, ada team development, samakan persepsi, target, capaian perawatan pasien, kemudian pembagian tugas, pertimbangkan skill dan kewenangan, kemudian bikin SOP untuk semua tenaga kesehatan, kemudian juga manajerial pelayanan, SOP-nya juga harus ada. Jadi untuk pelayanan ke pasien dan juga untuk keberlangsungan organisasi itu mesti ada SOP-nya. Kemudian gunakan protokol atau standing order, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Penggunaan protokol perawatan atau SOP atau pathway ya.
Kemudian cross-train staff, ini saling menjelaskan pendekatan masing-masing profesi dalam mengelola pasien yang sedang ditangani. Ini contohnya peran-perannya ya. Kalau dokter untuk evaluasi parameter klinis, menentukan target perawatan, menentukan regimen medikasi, ya, jadi meresepkan obatnya. Kalau farmasi ngecek ketersediaan obatnya. Jadi kalau misalnya dok ini obat ini susah, bisa mungkin diganti atau yang setara dengan itu boleh, ya, bisa saling mengingatkan atau saling memberi masukan. Kemudian perawat perannya edukasi dan pendampingan pasien, monitoring, kunjungan rutin, supervisi, serta menjadi case manager. Karena perawat ini yang lebih banyak ya jumlahnya, maka yang biasanya menjadi case manager adalah perawat. Karena dia lebih tahu kondisi pasien, misalnya dari sebuah ruangan rawat inap ya, perawat itu akan tahu perkembangan pasien setiap harinya, setiap jamnya, sehingga biasanya dia akan menjadi case manager. Baik di dalam ruangan maupun nanti ketika di luar, itu dia menjadi case manager. Atau juga bisa dokter, kalau dokternya memang mampu ya, mampu secara fisik dan waktu, itu biasanya, karena case manager ini perannya lebih kompleks, dia harus punya link dengan laboratorium, kemudian primary care-nya atau puskesmas, kemudian resource yang ada, kemudian dia juga harus bisa nge-link ke dokter spesialis. Nah, itu adalah case manager, perannya lebih kompleks ya. Harus bisa memunculkan peran masing-masing dari nakes yang ikut merawat pasien itu. Kemudian mungkin ada juga tim kesehatan lain seperti rehabilitasi medik, misalnya dalam pasien stroke ya, dia butuh rehab medik untuk kekuatan ototnya, maka kita bisa melibatkan rehab mediknya. Kalau perawat bisa aja semuanya perawat ya, tetapi akan lebih sulit karena dia akan mempelajari lebih detail lagi. Kalau sudah dipelajari sejak awal ya, misalnya emang kuliahnya rehab medik ya, dia akan lebih paham tentang itu. Nah, kemudian kita ke interaksi yang terencana atau plan visit nanti yang akan teman-teman praktekkan. Ini dapatkan dukungan kepemimpinan senior untuk kunjungan terencana. Ini terkait dengan reimbursement atau pembiayaan juga. Karena kita melibatkan banyak resource sehingga itu juga butuh untuk pembiayaannya. Bagaimana? Apakah dia di cover oleh asuransi atau tidak, atau biaya mandiri dari pasien. Nah, kalau yang pernah ada itu adalah Prolanis ya. Jadi Prolanis ini dia memang untuk pasien-pasien yang ini ya, degeneratif ya, DM, hipertensi ya. Itu dia ada timnya sendiri di rumah sakit yang akan memberikan follow up care pada pasiennya. Jadi secara sebulan sekali pasien ini dikunjungi. Ya cuma ditanya-tanya aja namanya apa, bagaimana dietnya, tensinya, terus diukur TTV-nya, obatnya bagaimana, sudah habis apa belum. Kalau dia emang nggak kontrol ya dianjurkan untuk kontrol gitu. Nah, untuk mengetahui kebutuhan pasien ini, kita lihat dulu catatan rekam medis ya. Kemudian buat jadwal kunjungan untuk tenaga kesehatan atau relawan, latih staf untuk pendekatan kunjungan, jadi mulai pengkajian, bagaimana cara mengkajinya, review terapinya apa saja, review perawatan medis, tujuan perawatan mandiri, pemecahan masalah, dan rencana tindak lanjut. Nanti teman-teman ketika praktikum, hal-hal ini yang harus ada ya, nampak ya, pengkajiannya apa saja yang dibutuhkan oleh pasien, review terapinya apa aja gitu ya. Kemudian susun tim kunjungan, ya siapa aja yang nanti akan mengunjungi pasien. Atau ketika pasien itu kontrol, siapa yang akan berinteraksi dengan dia. Gitu. Kemudian gunakan pendekatan kelompok untuk memberikan pelayanan, ya. Misalnya sekitar 8-20 pasien untuk memberikan pelayanan medis pada sebuah kelompok. Contohnya adalah pasien ini yang kontrol hari Jumat ya. Contohnya ini ya, ini pasien ini kontrol hari Jumat, kemudian atau kelas hari Jumat ya. Kemudian saya catat mana nih yang butuh follow up. Ya, mana yang butuh kira-kira harus di follow up secara berkala. Dari situ nanti saya tentukan kira-kira kebutuhannya A, B, C, D. Terus nanti kita hubungi pasien ya. Manfaat kunjungan terencana itu meningkatkan kontrol terhadap penyakit ya. Saya sebutkan tadi
Misalnya tekanan darahnya jadi normal, kemudian kolesterolnya juga normal, PA1C-nya juga normal. Kemudian mengurangi gejala, meningkatkan status kesehatan, meningkatkan kontrol diri pasien dengan memberikan mereka cara untuk mengatur penyakitnya. Cara itu bisa dalam hal bagaimana mengatur pola makan, aktivitas. Nah, kita buatkan kita bersama pasien untuk membantu membuat rencana. Nanti makanannya seperti ini. Kita bikinkan leaflet gitu boleh, atau booklet juga boleh. Itu untuk membantu pasien mengelola dirinya. Ya, mungkin ada target minggu ini berat badan sekian. Ya, misalnya dia DM dengan obesitas, dikasihlah daftar diet, kemudian latihan, jadwal latihan. Nah, itu adalah membantu pasien bagaimana dia mengelola penyakit dengan caranya. Kemudian mengurangi kekambuhan atau mengurangi kunjungan ulang ke IGD. Jadi biasanya orang-orang yang tidak kontrol terhadap penyakitnya itu kambuhnya adalah sering datang ke IGD. Itu indikator bahwa dia tidak bisa mengontrol. Contohnya yang sering datang ke IGD asma. Ya, sudah tahu dia alergi pedas. Kemudian makan pedas sampai ngik-ngik. Bawalah ke IGD. Sering itu ya. Kemudian anak kecil alergi coklat, jadilah asma. Itu juga bisa. Kemudian apa lagi ya? Pasien datang ke IGD dengan sesak nafas karena gagal ginjal kronis. Dia sudah langganan HD, tetapi dia tidak mau mengontrol, tidak mau membatasi cairan yang diminum. Dia akhirnya datang ke IGD setiap minggu. Jadi sampai dibilang oleh perawatnya, oh itu langganannya IGD. Itu ada yang seperti itu. Kenapa? Dia biar alasannya kenapa sih Pak kok sering datang ke IGD? Dia cek HD ini cepat. Karena kalau HD itu dia harus menunggu. Ada jadwalnya, 3 kali seminggu ya HD itu. Sekali HD 5 jam. Itu ya. Bayangkan orang kan bosen ya. Nah dia nggak mau kayak gitu. Ya udah sekali HD, tapi dalam kondisi sito ya, sesak nafas megap-megap gitu. Karena kebanyakan cairan. Nah kalau udah di HD ya penak. Tapi dia nggak mau ngontrol. Akhirnya minggu depannya mesti datang lagi ke IGD dengan sesak nafas. Nah itu yang perlu dilakukan manajemen kasus. Seperti itu. Jangan sampai dia datang ke IGD dengan gejala yang sama terus berulang. Karena itu akan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Ya, kalaupun dia umum ya sangat besar. HD itu sekali HD berapa? 1 juta mungkin ya sekarang. Sekali HD. Sedangkan seminggu 3 kali. Sekali HD 5-6 jam. Belum lagi komplikasinya. Ya. Nah, itu akan menekan biaya yang sangat besar. Baik di sisi pembiayaan rumah sakit maupun orang itu sendiri. Kemudian juga meningkatkan kepuasan pasien. Jadi kalau dikunjungi atau diperhatikan oleh nakes itu pasien akan merasa senang. Kayak ibu saya yang pernah dikunjungi itu senang sekali sampai disiapkan macam-macam ya, dimasakkan macam-macam. Dan mesti kalau kita kunjungan ke rumah warga itu mesti kenyang. Beneran itu. Nanti kalian buktikan ya kalau kalian waktu profesi gitu ya. Bu saya mau ke sana mau ngukur tensi. Mereka tuh seneng jadi diukur tensinya, dicek gula darah, dicek kolesterol, terus diukur timbang badannya. Mesti pulang dibawain ke tela gitu ya. Wes siap-siap mama saya tuh mesti. Oh nanti aku dikunjungi sama dokter sama perawat dari rumah sakit. Terus ngapain ti? Ya aku diperiksa tekanan darahku. Loh Bu kok tinggi? Iya kesel ya. Apa Bu kok kesel? Ini masak ini sudah masak, wis kasih telo, pogong, gedang dan sebagainya. Nah itu biasanya orang-orang yang dia aktif ya, pasien yang aktif itu akan seperti itu. Jadi dia merasa seneng banget. Tapi juga ada pasien yang aduh dikunjungi mana gitu ya. Nah mungkin ada sesuatu yang mungkin kita bisa gali. Itu terkait peka budayanya tadi. Ada yang dia memang tidak nyaman berobat dengan medis ya. Dia lebih nyaman dengan herbal. Itu juga bisa. Tapi senang rata-rata orang itu senang untuk dikunjungi, jadi meningkatkan kepuasan pasien. Selain itu juga memberi dukungan psikososial. Ini saat implementasi, jadi tiap pasien tadi yang sudah diketahui dari rekam medisnya dijadwalkan tiap pasien ya. Misalnya pasien yang kontrol hari Jumat ini, oke Pak, 2 minggu lagi
kita akan berkunjung ke rumah Bapak, atau 2 minggu lagi Bapak kontrol lagi ya, bawa semua obatnya. Mungkin ya kalau kita tahu bahwa kok diobatin ini kok kok tetap aja kondisinya nggak ada perkembangan gitu. Kemudian waktu kunjungan 20 sampai 40 menit. Kemudian selama kunjungan, tim dan pasien mereview perkembangan pasien dengan topik perawatan mandiri. Jadi fokusnya adalah perawatan mandiri. Entah itu nutrition, kemudian farmasi, itu semuanya diarahkan ke self management. Bagaimana dia mengelola dietnya, bagaimana dia cara minum obatnya. Biasanya sih dibuatkan ini ya, tabel obat gitu ya. Ini dicetak. Soalnya kalau obatnya banyak ya, katakanlah 5. Ini buat pagi, yang ini 2 ini buat pagi. Yang 3 ini pagi 5 semuanya. Terus siang cuma 1, malam cuma 1. Itu bingung loh, Dek. Saya pernah mengalami itu juga sama. Aduh, gimana udah kayak apa yo? Padahal sudah ada tulisannya, tetapi itu yang saya umur 30-an lah. Bayangkan orang lansia 60 tahun. Buat apa ya? Lupa, akhirnya nggak diminum. Ada yang seperti itu. Atau saking sregepnya semuanya diminum. Oh, ada yang seperti itu. Obat semuanya diminum sampai akhirnya gula darahnya ngedrop. Tensinya ngedrop. Kok beli yang lo lah, jadi obatnya di UPKB. Gitu. Terus ini setiap petugas kesehatan menyiapkan kunjungan dan berkolaborasi dengan dokter saat kunjungan ini tergantung kebutuhan pasien di kunjungan tersebut. Kalau dia memang butuh untuk intervensi dari dokter ya kita sertakan dokter. Kalau enggak cukup 2 atau 3 orang. Kemudian pilih fokus populasinya, contohnya ada populasi DM, asma, penyakit jantung, atau mungkin PPOK atau HIV ya, tergantung kita ranahnya di mana. Kalau misalnya kita pas bekerja di poli DM ya, mestinya penyakit DM. Tetapi kalau kita kliniknya umum ya, kita kelompokkan pasien-pasien itu tadi. Gitu. Kemudian generalisasikan pasien yang berisiko, misalnya tidak patuh terhadap pengobatan, kemudian kontrol terhadap penyakitnya buruk, tidak menerima pengobatan yang penting, atau pelayanan yang diindikasikan pada kondisi mereka. Jadi mereka sebenarnya dapat obat A, tetapi kok dia dapatnya B. Nah, makanya itu harus dikoordinasikan. Kemudian yang harusnya dia dapat pemeriksaan atau pelayanan perawatan kaki secara rutin, tapi tidak diberikan, sehingga kakinya jadi luka dan menjadi ulkus. Nah, itu wajib kita lakukan kunjungan rumah ini. Kemudian hubungi pasien. Jadi ketika pasien itu misal ya mau pulang dari rumah sakit, kita hubungi pasien dan jelaskan tentang edukasinya atau kunjungannya. Kemudian setelah itu, setelah kita ngobrol sebentar ya tentang Ibu butuh A, B, C, D, kita jadwalkan kunjungan. Baik Bu, untuk berikutnya kunjungan akan dilakukan tanggal misalnya seminggu lagi gitu ya. Seminggu lagi kami akan datang ke rumah. Nanti akan kami hubungi Ibu ya. Instruksikan untuk membawa obat semuanya. Itu kalau kita datang ke rumah, kita nggak perlu untuk dia bawa obat-obatannya. Tapi kalau kita menjadwalkan, Bu, nanti seminggu lagi Ibu datang ke sini lagi kontrol ya. Nah, itu kita bisa menginstruksikan nanti obatnya semua dibawa. Kemudian di saat mau kunjungan itu siapkan juga ringkasan kondisi pasien. Ya, serta ada kartu untuk membantu pasien mengkomunikasikan kebutuhannya. Kalau di sini mungkin saya belum pernah menjumpai ya. Kadang pasien itu kontrol ya wes, dok mau kontrol, gitu kan. Tapi nggak tahu dia mau tanya apa kan? Mesti kan diem aja. Pokoknya, oh ya Bu sudah bagus semuanya. Udah tanya, udah nggak tanya lagi. Nah, ini kita bantu untuk memberikan kartu. Jadi kartunya kayak apa sih penyakit saya? Apa sih penyakit DM itu? Nanti kita bisa, ini Bu silakan dipakai atau ditanyakan. Ini adalah bahan-bahan yang bisa didiskusikan. Jadi untuk mengkomunikasikan kebutuhan pasien. Misalnya bagaimana makanan yang baik untuk penderita DM. Atau kalau sekarang mau puasa ya, bagaimana berpuasa untuk penderita DM. Makanan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh. Kan kalau orang yang tidak bisa dia tidak terbiasa untuk bertanya, maka dia pun akan iya aja. Nah, dengan kartu ini bisa membantu pasien untuk berdiskusi tentang penyakitnya. Kemudian saat kunjungan, review minat dan pertanyaan pasien.
Jadi dengan kartu tadi nih biasanya pasien langsung bertanya, itu pada pasien yang aktif. Ya, tanpa kartu pun dia sudah nyerocos, aduh kok gini ya, kok gini minum ini kayak gini gitu. Kemudian review status klinis pasien dan treatmentnya, jadi dicek TTV-nya, kemudian status klinisnya seperti ini, obat-obatannya sudah ini. Kemudian review pengobatan dan mengeliminasi obat yang tidak penting. Kemudian juga menyesuaikan pengobatan dengan kondisi pasien. Kemudian diskusikan kepatuhan pasien, serta kembangkan rencana lanjutan secara kolaborasi agar pasien dapat mengikutinya dan melaksanakannya. Jadi ini misalnya ini tentang pengobatan, beda lagi nanti kalau tentang diet ya. Jadi kita setiap follow up itu akan dievaluasi bagaimana seminggu ini dietnya, sudah bisa menerapkan ini enggak, menu-menu ini enggak. Kalau enggak, kesulitannya di mana? Oke, kalau kesulitannya seperti itu, kita bisa panggilkan dietitian atau kita kembangkan rencana berikutnya. Oke Bu, kita mungkin bisa ubah dietnya ya dengan bahan-bahan yang ada di rumah Ibu atau yang bisa dijangkau di fasilitas dekat rumah Ibu. Nah, itu kita bisa mengembangkan itu dengan ahli gizi. Kalaupun tentang ini apa kakiku kok sakit ya. Nah, oke Bu, minggu depan nanti kontrol lagi kita akan latih tentang bagaimana bergerak atau latihan. Nah, kita bisa mendatangkan petugas rehab medik. Gitu. Jadi kita menentukan kebutuhan pasien. Nah, berikutnya kita follow up ya. Kenapa, Dek? Ngantuk. Enggak ya. Oke, kita follow up pasien ya. Rencana tidak lanjut dengan berbagai metode, bisa telepon atau WA atau video call kalau sekarang ya. Kalau mungkin di luar negeri dia menggunakan email, kemudian identifikasi kebutuhan tindak lanjut, misalnya pemeriksaan mata atau pemeriksaan gigi, pemeriksaan lab, dan kunjungan. Jadi misalnya targetnya adalah kolesterolnya turun dalam waktu 1 minggu. Maka kita bisa datang lagi untuk rencanakan kunjungan untuk pemeriksaan lab lagi. Jadi minggu depan nanti kita periksa lab lagi ya Bu ya, untuk mengetahui kolesterolnya atau kimia serumnya. Terus rencanakan pendekatan tindak lanjut, siapa nanti yang menghubungi pasien dan bagaimana serta kapan. Ya, dari case manager atau koordinatornya atau nurse-nya itu nanti menentukan untuk pasien ini yang menghubungi adalah tim ABCD. Jadi sudah dibagi tugasnya. Kemudian gunakan telepon atau bisa ada relawan, biasanya kita pakai kader ya kalau di sini ada kader. Nah, ini untuk case manajemen kasus ini tidak pada semua, tapi hanya pasien yang membutuhkan perhatian khusus ya, atau yang kondisinya kompleks. Ini kita yang pertama itu identifikasi pasien yang berisiko tinggi dulu, kemudian pengkajian kasus, serta rencana perawatan individu. Kemudian mengembangkan dan implementasikan untuk mencapai luarannya. Ini biar lebih efektif itu biasanya kita bekerjasama atau berkoordinasi dengan primary care atau puskesmas. Jadi nanti lebih mudahnya kita juga mengontrolnya ke puskesmas. Ini perannya case manager tadi, ya dia harus bisa punya skill ya menggunakan protokol, kemudian koordinasi antar resource yang ada, kemudian juga punya linkage ke primary care serta spesialis, ya dia punya link ke puskesmas sama ke dokter spesialis, kemudian manajemen penggunaan resource yang ada, kemudian juga follow up atau tindak lanjut pada pasien ini, kemudian edukasi kepada pasien dan manajemen klinis dari pasien tersebut, dia harus paham. Jadi manajer kasus itu biasanya yang perawat senior. Tuh. Yang terakhir yaitu tentang perawatan yang peka budaya. Karena pasien ini selalu dipengaruhi oleh budaya setempat ya, dan juga biasanya dipengaruhi dengan aspek kepercayaan, keyakinan dan agama. Jadi kalau kita mau tanya ya, bagaimana menanyakan value atau nilai dari penyakit itu terhadap dirinya. Kita bertanya, Bu, ini kan Ibu kena penyakit DM ya. Menurut Ibu, apa sih yang Anda rasakan dari penyakit ini gitu ya.
Bagaimana sih persepsi ibu terhadap penyakit ini atau cara pandang ibu ya terhadap penyakit ini? Ada yang menjawab, mungkin saya sakit ini karena dihukum. Itu adalah sebuah sensitif kayak ini ya, sensitif, culturally sensitif ya. Ini hubungan Tuhan, atau mungkin saya diazab, atau mungkin ini ya ujian. Ada yang menentukan juga ini saya tuh pasti diguna-guna orang. Nah, berarti budayanya adalah masih terkait dengan mitos. Kayak gitu. Ada yang kemarin ini loh saya diperiksa nggak ada apa-apanya gitu ya. Periksa kemana gitu kan. Nah, mungkin ke dukun, nggak sakit apa-apa. Bisa juga yang nggak sakit apa-apa itu karena penyakit psikologis. Karena kalau di rongsen ya nggak nampak ya gangguan psikologisnya. Yang biasanya gangguan psikologisnya yang paling berperan pada penyakit kronis adalah apa? Apa? Cemas. Ya, cemas, risau. Overthinking ya kalau zaman sekarang biasanya. Overthinking. Overthinking itu berpikir sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya, risau. Itu bikin penyakit itu. Apa penyakitnya? Hipertensi. Kemudian orang yang sedih terus ya, galau terus, ngenes, aduh kok aku ngene ya, kok aku gitu ya, gitu. Itu lah diperiksa ya gak muncul apa-apa, paling kelihatan tensinya tinggi. Tapi walaupun diobati hipertensi, kalau emosionalnya nggak di treatment, ya nggak akan bisa turun gitu. Terus batuk, sesak nafas, asma itu biasanya juga karena cemas. Karena mau mikir gitu ya orang-orang tua sakit-sakitan, ternyata mikir anaknya yang jauh di rantau nggak pulang-pulang. Gitu. Ada yang seperti itu, ya usahakan pulang ya. Ya kalau terjangkau gitu. Itu harus peka budaya. Nah, aspek kunci dari peka budaya ini pahami konsep budaya dan kepercayaan pasien. Tadi ya dengan cara bertanya seperti itu. Tentang agama, kemudian bagaimana cara dia memandang penyakitnya. Nah, kalau ada perbedaan ya, diskusikan ketidaksesuaian tersebut secara terbuka. Jadi kita, Bu, saya memahami apa yang Ibu yakini, tetapi menurut medis hal itu tidak ada ya. Yang namanya santet dukun itu secara medis itu tidak ada, tetapi secara keyakinan mungkin itu ada. Ya, coba Ibu lebih mendekatkan kepada yang kuasa. Di sini kita cuman mengurangi gejalanya ya gitu, jadi tidak mempertenangkan, tidak mempertenangkan kok salah kayak gitu tuh salah. Dengan secara frontal seperti itu biasanya orang udah nggak mau berkunjung lagi, nggak mau dikunjungi lagi gitu. Kemudian kaji bagaimana konsep tersebut terkait dengan kondisinya ya, terkait konsep budayanya terhadap kondisi penyakitnya. Ya ini jangan mempertenangkan, pendekatan solutif ya, yang win-win. Jadi ibu kesini nggak apa-apa untuk mengurangi gejala, misalnya dia lemas, mutah-mutah terus, kan kekurangan cairan ya. Misalnya orang DM, dia lemes terus, mutah-mutah ya, ya kita gerujok cairan. Jadi sambil perlahan-lahan, kalaupun ada ini ya ketidaksesuaian dengan tata laksana, misalnya lukanya kok malah diboboki sama herbal-herbal yang nggak jelas. Nah itu kita win-win solution ya. Bu, ini tuh berbahaya. Ini apa? Dari mana? Ini tidak bersih. Kalau tidak bersih itu kumannya bisa masuk ke tubuh ibu dan jadinya infeksi seperti ini. Dan jangan menyalahkan pasien ya. Pasien datang itu sudah dengan eh wis takut, sedih, campur aduk sebagai dan macam-macam, terus ditanyain kakinya wis busuk ya, mungkin diamputasi lah ya. Bu, kok baru dibawa sekarang? Jangan seperti itu. Itu sudah, nah ya apa ya, mungkin dia takut. Yang pertama takut, nggak punya uang bisa, nggak punya apa namanya kendaraan juga bisa, sehingga dia seadanya di rumah atau dukun di rumah itu yang dilakukan. Tapi jangan ditanya seperti itu. Jadi tanyanya adalah ini sejak kapan Bu seperti ini? Sudah diobati apa? Diobati di mana? Hasilnya seperti apa? Oh ya sudah Bu, sekarang dirawat di sini ya. Jadi jangan ditanyain, kok baru dibawa ke sini sih? Lah telat ini iki. Ada yang seperti itu. Saya pernah juga digitukan. Ya kan? Rasanya gimana kalau digitukan? Nyebelin yo, aku wis rene, aku tuh sudah sakit, kok ya dikonokno gitu ya.
Nah itu harus, oh sudah dibawa kemana? Oh iya, ya sudah sini dirawat di sini sekarang. Jadi jangan dijudgment orang kadang datang lihat rumah sakit aja lo takut, ya kan? Lihat apalagi delok Mariono dijahit lukanya dengan gitu, aduh udah bayangin takut sekali. Ada juga yang bawa anaknya udah diare, kemudian baru dibawa ke sini. Itu juga sama. Bu, kok baru dibawa ke sini? Sini sudah terlambat. Jangan seperti itu, ya. Ya, Bu, sini, Bu. Kita rawat dulu. Sebelumnya di rumah dikasih apa? Obatnya apa? Terus berhasil apa enggak? Oh, enggak, Bu. Makanya saya bawa ke sini. Oh, ya sudah, silakan duduk dulu nanti kita rawat. Karena orang tua bawa anak dengan sakit itu sudah panik ya. Kemudian bawa seneni, ya tambah ngenes gitu loh ya. Seakan ya. Jadi jangan seperti itu. Itu adalah kompromi dalam batas tertentu, ya. Oke, ini akhir dari kuliah yang hari ini. Ada yang ditanyakan?